Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah bersama Mbah Jas, atau beliau ini dijuluki Mbah Cengkrek, di mana beliau ini adalah sesepuh atau bagian daripada berdirinya pembentukan Paguyuban Ronggolawe Makassar. Tentunya hari ini kita bakalan bertanya atau menggali lebih dalam tentang apa Paguyuban Ronggolawe Makassar ini. Apa maksud dan tujuan Paguyuban Ronggolawe Makassar ini didirikan, visi misi dan program apa yang sudah dijalankan oleh Paguyuban Ronggolawe ini, dan tentunya anggotanya dari mana dan siapa aja yang sudah ada di Kota Makassar ini. Baik, Mbah Cengkrek mungkin bisa memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa saya dipanggil Mbah Cengkrek. Saya asli atau dari Tuban di Kecamatan Maraurak, Desa Tegarejo, dan tinggal di Makassar kurang lebih sudah 30 tahun. Saat ini mau bertanya tentang apa Paguyuban Ronggolawe di Makassar ini, kapan Paguyuban Ronggolawe ini dibentuk di Kota Makassar ini? Paguyuban Ronggolawe Makassar ini dibentuk pada tahun 2001, bulan 10, tanggal 31, Minggu Kliwon, kurang lebih itu, di Asrama Lompo Batang, di kediamannya Bapak Wahyudi. Baik, Mbah Cengkrek. Kalau kita lihat dari kekompakan Paguyuban Ronggolawe dan banyaknya anggota Paguyuban Ronggolawe di Makassar ini, tentunya Mbah Cengkrek atau Pak Jas ini sebagai sesepuh atau bagian pendiri Paguyuban Ronggolawe tentunya tahu tentang apa maksud dan tujuan Paguyuban Ronggolawe Makassar ini didirikan di Makassar ini. Tujuannya itu mempererat hubungan tali silaturahmi antara sesama saudara perantau, tapi tidak menutup untuk saudara-saudara baik Makassar atau Bugis untuk bergabung, tapi kami welcome dan kami pun ingin bersama-sama untuk saling membantu dan menolong terhadap dulur-dulur atau sesama di tanah rantau ini. Baik, untuk saat ini Mbah Cengkrek, Paguyuban Ronggolawe berarti sudah ada berapa tahun atau berapa periode sudah berjalan selama didirikan? Paguyuban Ronggolawe Makassar ini berdiri 2021, sekarang 2025, kurang lebih ya 3 tahun lah lebih. Berarti untuk saat ini apakah ada program-program yang sudah dijalankan atau visi misi dari awal pembentukan Paguyuban Ronggolawe ini? Tentunya Mbah Cengkrek tahu tentang visi misi dan program yang sudah dijalankan Paguyuban Ronggolawe saat ini, karena kalau dilihat kekompakan anggota kemarin, tindakan yang dijalankan nyata kemarin, seluruh anggota mana berbagi takjil, menyantuni yayasan anak yatim dan lain sebagainya, mungkin itu program itu sudah dijalankan mulai dari awal atau kapan Pak? Program itu dari awal sudah dijalankan. Visinya itu kita mempererat hubungan tali silaturahmi, menjalin persaudaraan, menjalin kerukunan. Kalau misinya itu kita saling membantu baik itu dalam kesusahan, dalam ya kalau ada yang sakit, ada yang meninggal, dan membantu baik itu segi-segi dari ekonomi. Intinya itu agar di tanah rantau ini kita ada saudaranya. Kita tidak sendirian, kita bisa bersama. Tapi kita juga merangkul saudara-saudara kita, baik yang mau ikut, baik dari Bugis atau Makassar. Alhamdulillah ada di dalam Paguyuban Ronggolawe Makassar, tidak khusus orang-orang Jawa saja, tapi kita bersama-sama membentuk kerukunan untuk bersama-sama saling gotong royong, saling membantu. Dan program-program di dalam Paguyuban Ronggolawe Makassar itu banyak. Ada beberapa bidang di dalam Paguyuban Ronggolawe Makassar, yaitu ada bidang keagamaan, bidang IT, bidang tim sus, itu ada bidang sarana prasarana, dan masih ada beberapa bidang. Tapi saat ini yang bidang sosial sudah alhamdulillah mulai awal kita ada Paguyuban Ronggolawe berjalan dengan baik, itu menyantuni yang sakit, menyantuni yang meninggal, dan guyup rukun untuk sama-sama membantu. Terus yang sementara ini yang sudah berjalan lagi bidang keagamaan, kita membuat gebrakan seperti TPQ untuk setidaknya generasi kita itu tidak buta huruf dalam membaca Al-Quran, dan alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih selama 1 tahun ini. Baik, ini sangat luar biasa.
dan sangat menarik. Tentunya sebuah paguyuban Ronggolawe ada pergerakan di bidang sosial kemasyarakatan dan di bidang keagamaan. Mbak Cengkrek, jadi dalam arti di bidang sosial kemasyarakatan atau di bidang sosial kemanusiaan atau di bidang keagamaan, mungkin itu hanya untuk anggota tertentu atau orang juga di luar dari paguyuban Ronggolawe? Alhamdulillah, kalau di bidang sosial ada yang khusus anggota paguyuban Ronggolawe, ada juga masyarakat umum. Nah, itu sudah ada program-program dalam paguyuban Ronggolawe Makassar seperti beberapa santunan, kebakaran, kebanjiran, kita sudah ikut berserta. Kalau dari luar paguyuban kita tetap menyantuni, memberi bantuan, baik dari bencana kebanjiran, dari bencana kebakaran, tidak menutup kemungkinan kita tetap menyengkuyung atau bersama-sama prihatin dengan saudara kita, walaupun bukan anggota paguyuban Ronggolawe Makassar, tapi terkhusus paguyuban anggotanya lebih dikhususkan lagi. Kalau yang keagamaan, yang TPQ ini untuk umum, untuk umat siapa saja yang mau untuk mendidik anaknya, menitipkan anaknya untuk belajar agama. Sementara ini sudah berjalan 1 tahun, ini saat ini berada di wilayah Borong Raya. Di mana paguyuban Ronggolawe ini bergerak di bidang sosial kemanusiaan dan di bidang keagamaan. Seperti yang Mbak Cengkrek jelaskan, selain membantu anggota sendiri atau membantu masyarakat atau warga di luar daripada paguyuban Ronggolawe, otomatis semua itu membutuhkan dana. Ya. Apakah dana itu ada bantuan dari pemerintah atau hanya dari anggota paguyuban Ronggolawe itu sendiri? Untuk sementara ini dari pemerintah kita belum ada dana bantuan dari pemerintah. Kita masih mandiri dari saudara-saudara kita yang ada di paguyuban Ronggolawe Makassar, baik iuran bulanan ada dan sumbangan-sumbangan juga dari saudara-saudara kita di paguyuban yang alhamdulillah ekonominya lebih mampu. Alhamdulillah ada sumbangan yang masuk. Disitulah kita gunakan untuk setidaknya amal kebaikan untuk saudara kita yang lain. Jadi paguyuban Ronggolawe ini gunanya banyak, dari sosial kemasyarakatan, dari keagamaan, itu luas. Karena kita ingin ada manfaatnya di paguyuban Ronggolawe ini, baik dari anggotanya sendiri maupun dari masyarakat luas. Baik, paguyuban Ronggolawe ini sangat tersusun rapi dan program-programnya itu sangat luar biasa. Berarti di dalam paguyuban Ronggolawe ini sudah terbentuk struktur di paguyuban ini, Mbak Cengkrek? Paguyuban Ronggolawe ini ada 6 korwil. Di setiap korwil itu ada beberapa anggota. Jadi di korwil juga itu ada ketua korwil, ada bendaranya, humasnya. Ada 6 korwil. Korwil 1 MMU. MMU itu Mamajang, Maris Ujung Pandang, ada Bolotawa di daerah Bonto, Waju dan sekitarnya, ada Rata, Rapucini, Tamalan Ria, Tamalate, ada Goa, ada juga Mapan, Makassar, Wanakukang, dan yang paling jauh lagi juga ada Tabirma. Nah, itu 6 korwil, dan alhamdulillah kita tetap nyengkuyung semua, tetap kebersamaan kita, sehingga 6 korwil itu menjadi salah satu ujung tombak dari paguyuban Ronggolawe kita. Karena korwil yang mana yang sakit, nah, itu korwil melaporkan kepada Bendara Pusat untuk setidaknya kita tengok, kita santuni, sehingga rasa persaudaraan itu ada. Sehingga di Tanah Rantau ini kita tidak merasa sendirian, tapi kita merasa bersama-sama. Ada saudara kita sama-sama di perantauan ini. Ini sangat luar biasa. Tentunya manfaat daripada paguyuban Ronggolawe ini yang mana dulu di perantauan orang yang tidak kenal menjadi kenal, begitu Pak Cengkrek ya? Ya disitulah kita mendirikan paguyuban Ronggolawe ini. Awalnya kan ya setidaknya ada wadah kita untuk tali silaturahmi, ada wadah kita saling guyub rukun, ada wadah kita untuk keluh kesah di dalam paguyuban ini, sehingga kita berkeinginan membuat paguyuban ini, sehingga terwujudlah menjadi paguyuban Ronggolawe Makassar ini. Ini sangat luar biasa dan sangat menarik tentunya paguyuban Ronggolawe yang sudah berjalan dan sebesar ini. Ternyata ada tentunya ada sebuah cerita dari awal mula paguyuban Ronggolawe Makassar ini dibentuk. Tentunya Pak Yai
dulu ada cerita sedikit lah dari awal pembentukan kenapa bisa ada pemikiran membentuk Paguyuban Ronggolawe Makassar ini. Eh, Ceritanya begini, pada saat itu kan akhir COVID kayaknya, akhir COVID, terus saya di rumah sama Pak Wahyudi berdua, akhirnya sharing-sharing bercerita. Beliau kebetulan anggota TNI dan saya masyarakat umum. Saya sama Pak Wahyudi sudah kayak saudara, jadi kita cerita-cerita. Akhirnya saya tahu bahwa di dalam TNI itu ada yang namanya Ronggolawe. Nah, di situ saya bercerita bagaimana kalau Pak Wahyudi itu merekrut saudara-saudara TNI yang dari Ronggolawe, saya masyarakat umum. Nah, di situ baru wacana, baru cerita-cerita, belum terbentuk yang namanya Paguyuban Ronggolawe. Akhirnya saya sama Pak Wahyudi dapat sebuah undangan pernikahan. Kebetulan yang nikah itu juga dari sekampung saya. Nah, akhirnya di situ saya melihat sekampung saya dinikahkan dengan saudara dari paguyuban yang lain, kok bisa guyub rukun. Nah, di situ malah memacu keinginan saya sama Pak Wahyudi untuk membuat sebuah setidaknya kerukunan lah, belum terbentuk namanya Paguyuban Ronggolawe. Sehingga di situ mulailah saya gerilya sama Pak Wahyudi, cari-cari saudara-saudara yang setidaknya dari kampung halaman sama. Pada waktu itu sama, saya datang ke yang namanya Pak Yasman, saya datang ke yang namanya Pak Irsan Afandi untuk mengumpulkan teman-teman. Ada beberapa saudara-saudara akhirnya kumpul dan mempunyai keinginan yang sama. Kok sama, ingin punya sebuah wadah yang setidaknya itu sama-sama kita ada di perantauan gitu. Akhirnya kita bikin WA. Di WA situ beberapa nama-nama masuk dan menjadilah WA Paseduluran Ronggolawe dari awal itu. Terakhirnya banyak saran-saran, akhirnya namanya Paguyuban Ronggolawe Makassar, dan akhirnya memilih ketua, pengurus dan yang ketua, keluar dan lain sebagainya di kediamannya Bapak Wahyudi pada tahun 2001 bulan 10 tanggal 31 hari Minggu Kliwon. Di situ akhirnya jadilah Paguyuban Ronggolawe Makassar yang diketuai oleh Bapak Irsan Afandi, wakilnya Bapak Musleh, pembinanya Bapak Wahyudi, Bapak Untung, bendahara Bapak Yasman, sekretaris Bapak Wantono, wakil Bapak Samsuri, termasuk saya menjadi humasnya Paguyuban Ronggolawe Makassar. Padahal dalam pikiran saya itu biar 10 orang, 15 orang, kita tetap berjalan. Tapi akhirnya datang 60 orang lebih, alhamdulillah terbentuklah itu Paguyuban Ronggolawe Makassar pada saat itu. Berarti yang ada di Kota Makassar dulu itu yang kita tidak kenal sehingga sekarang menjadi satu dan kenal begitu ya? Iya, kenal. Akhirnya kenal, dan Ronggolawe itu identik dengan Kabupaten Tuban. Tapi kami sebagai saudara-saudara itu welcome untuk daerah manapun bisa masuk. Baik dari daerah Kabupaten Lamongan, Kabupaten Blitar, Kabupaten Sidoarjo, dan Jember, masih banyak, dari Jawa Tengah banyak. Alhamdulillah banyak masuk dari saudara-saudara kita yang dari daerah-daerah lain, walaupun namanya Paguyuban Ronggolawe Makassar, karena kita di perantauan akhirnya belakangnya ada namanya Makassar karena berdirinya di Kota Makassar. Jadi kita welcome, tidak harus orang Tuban saja. Berarti Paguyuban Ronggolawe itu berasal dari Tuban, Ya. tapi didirikan di Kota Makassar dan merangkul atau menerima siapa saja yang ingin bergabung di Paguyuban Ronggolawe Makassar, begitu Mas? Ya, ya. Karena mulai saat ini yang sudah periode kedua yang diketuai Bapak Muhammad Said itu, sekretarisnya asli orang Jember, wakil bendaharanya asli orang Lamongan, pembinanya dari Sidoarjo, dari Jember. Jadi kita semua itu menyatu, bukan karena daerahnya, tapi karena rasa rukun paseduluran kita. Jadi kita tidak identik saya bangga dengan ini, kita bangga semua dengan daerah yang lain. Cuma karena di perantauan kita guyub rukun, sama-sama sengkuyung bareng, silaturahmi yang lebih erat, sehingga paguyuban ini insya Allah akan menjadi makin besar dan makin bermanfaat untuk masyarakat luas. Berarti inti dari Paguyuban Ronggolawe itu tadi, di mana selain ada visi misi dan program yang dijalankan, selain mencari tali silaturahmi atau persaudaraan di dalam paguyuban, berarti kalau ada anggota yang sakit, yang susah, terkena musibah, artinya
fungsi daripada paguyuban tadi untuk merangkul perantau atau anggota atau Orang yang membutuhkan. Iya, yang membutuhkan seperti itu, Mas. Iya, kita itu yang sudah dijalani 3 tahun ini, kalau saudara-saudara kita ada yang sakit, kita jenguk bareng, kita santuni seperti kesepakatan bersama. Kalau ada yang meninggal juga kita santuni sesuai kesepakatan yang kita rapatkan bersama. Jadi bahasa gampangnya ya, berat sama kita pikul, ringan sama kita jinjing. Nah, itulah paguyuban Ronggolele Makassar, karena saat berdirinya itu kita tidak punya apa-apa. Kita ini hanya keinginan, gerilya semua mencari dana sehingga menjadi pengukuhan di Tanjung Bayam sana. Ada pengukuhan pertama itu di Tanjung Bayam. Itu semua perjuangan sama-sama, ada yang pencarian dana, ada yang nalangi dana. Jadi sehingga orang-orang yang tidak tahu paguyuban Ronggolawe itu akhirnya booming di waktu pengukuhan di Tanjung Bayam. Di situ banyak cerita yang baik, ada juga cerita-cerita yang menjadi lelah tapi bahagia. Ada yang cari dana ke sana kemari untuk menjadi salah satu bentuk kita untuk bangganya mempunyai paguyuban, dan sehingga dipistakan, bahasa kasarnya dipistakan, dikukuhkan di Tanjung Bayam sana. Itu di situ sangat-sangat momen yang paling indah pada waktu itu. Berarti pada saat pembentukan, berarti paguyuban Ronggolawe ini juga dikukuhkan juga, Mas. Dikukuhkan. Oh, otomatis kalau kita lihat daripada bendera paguyuban Ronggolawe ini, ada juga bendera merah putih, bendera merah putih kita, Indonesia Raya. Otomatis apakah paguyuban Ronggolawe Makassar ini masih, kan untuk sekarang ini sudah sebesar ini, apakah masih ilegal atau sudah terdaftar di Badan Hukum? Alhamdulillah, paguyuban Ronggolawe kita berdirikan mulai awal itu sudah mendaftarkan di Menkumham dan sudah resmi. Kesbangpol Kota Makassar juga sudah resmi. Kita resmi, tidak ilegal lagi, ada badan hukumnya, agar kita ini memang betul-betul di dalam sebuah negara kita patuh kepada aturan-aturan negara yang telah disepakati, sehingga kita juga mendaftarkan paguyuban kita ini supaya tidak ilegal gitu, paguyuban kita. Baik, jadi paguyuban Ronggolawe ini ternyata dia sudah resmi di Badan Hukum. Artinya dari program yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan di bidang keagamaan itu pun tidak ada sedikit pun dana dari pemerintah, ya, Pak Cangkret? Ya, alhamdulillah sementara belum ada dari pemerintah. Kita masih patungan bersama, baik dari anggotanya, dari pengurusnya, ada juga dari simpatisan yang ingin menyumbang untuk kebaikan dalam paguyuban, baik itu dari sosial, dana sosial ataupun dana keagamaan. Itu kita memang sengkuyung bareng-bareng. Baik, seperti yang dijelaskan Mbah Cengkrek, di mana mulai pertama berdirinya paguyuban Ronggolawe, beliau punya teman-teman untuk mendirikan paguyuban Ronggolawe, seperti yang beliau sebutkan tadi, ada Bapak Wahyudi dan yang lain-lain masih banyak lagi. Baik, Mbah Cengkrek, terima kasih atas waktu dan tempatnya ini. Tentunya kami nanti bakalan menggali lebih dalam dan ingin tahu lebih dalam tentang apa paguyuban Ronggolawe ini. Seperti Mbah Cengkrek yang sampaikan bahwasanya ada sesepuh-sesepuh yang lain dari paguyuban Ronggolawe ini yang ikut mendirikan paguyuban Ronggolawe. Nanti kita bakalan, kalau bisa nanti Mbah Cengkrek bisa temani atau mengarahkan kita untuk bertamu di para sesepuh paguyuban Ronggolawe. Insyaallah. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.